Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Adiluhung, NPM 1921911199 dari Penyas 2F. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang protein. Yang pertama ada pengertian protein. Protein terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida. Peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Jadi, protein dapat dikatakan sebagai suatu kopolimer. Ikatan yang terjadi antara protein selain ikatan peptida antara asam amino dan penyusunnya juga terjadi ikatan yang lainnya. Misalnya, ikatan hidrogen yang terjadi pada gugus min NH dan gugus min OH. Ikatan ion pada protein juga terjadi jika di dalamnya terdapat gugus ion logam dan ikatan koordinasi. Misalnya, ikatan koordinasi antara ion Fe3+ dengan hemoglobin pada darah. Yang kedua, ada struktur protein. Struktur protein terdiri atas beberapa macam struktur. Di antaranya yaitu yang pertama ada struktur primer, yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, yang keempat struktur kuartiner. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Yang kedua, ada struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk helix. Yang selanjutnya ada struktur tersier, interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion atau ikatan disulfida. Misalnya terbentuk rantai double helix. Yang terakhir struktur kuartiner, struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Misalnya pada hemoglobin yang pada proteinnya terselip ion Fe3+. Yang ketiga ada sifat-sifat protein. Yang pertama suka larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Yang kedua dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter pada titik isoelektriknya. Protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan akibat pemanasan pada denaturasi. Protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Yang keempat, ada protein konjugasi. Protein konjugasi merupakan senyawa protein yang mengikat atau terikat dengan molekul lain yang bukan protein. Protein konjugasi terdiri dari beberapa, di antaranya yang pertama ada nukleoprotein. Nukleoprotein merupakan protein yang terikat pada asam nukleat terdapat pada inti sel dari kecambah biji-bijian. Glycoprotein merupakan protein yang berkaitan dengan karbohidrat, terdiri pada musin, kelenjar ludah, hati, dan tendon. Fosfoprotein merupakan protein yang berkaitan dengan fosfat yang mengandung lisitin terdapat pada susu atau kuning telur. Yang keempat ada lipoprotein. Lipoprotein merupakan protein yang terikat pada lipid atau lemak, misalnya serum darah, kuning telur, atau susu. Yang terakhir atau yang kelima yaitu ada kromoprotein. Kromoprotein merupakan protein yang mengikat pigmen atau ion logam, misalnya hemoglobin. Yang terakhir ada fungsi protein. Protein sangat besar peranannya dalam proses metabolisme tubuh, terutama dalam pembentukan sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Selain itu, fungsi protein lainnya adalah yang pertama sebagai enzim. Enzim merupakan biokatalis. Bagian utama molekul enzim yang disebut apoenzim merupakan molekul protein. Yang kedua ada alat angkut.
Hemoglobin merupakan protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin berperan dalam pengangkutan ion besi di dalam plasma darah yang selanjutnya dibawa ke dalam hati. Yang ketiga, pengatur gerakan. Gerakan otot disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergeseran. Yang keempat, ada penyusunan jaringan, berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, misalnya keratin pada kulit dan lipoprotein yang menyusun. Protein cadangan merupakan protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya kecambah dan ovalbumin. Yang keenam, ada antibodi, berperan dalam melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen. Yang ketujuh, ada pengatur reaksi, berfungsi sebagai pengatur reaksi di dalam tubuh, misalnya insulin yang berperan dalam mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang terakhir, ada pengendali pertumbuhan, bekerja sebagai penerima atau reseptor yang dapat memengaruhi fungsi bagian-bagian DNA. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.